Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Di video kali ini aku ingin membuat fruit pie dan ini aku udah sediakan dua jenis bahan, yaitu bahan yang pertama untuk membuat flanya atau biasa disebut dengan pastry cream, dan bahan yang kedua untuk membuat kulit pie-nya. Sekarang kita ke bahan yang pertama dulu. Untuk membuat flanya, di sini aku menggunakan 500 ml susu cair full cream. Kemudian gula pasir sebanyak 85 gram, 3 butir kuning telur, 50 gram tepung maizena. Untuk resep aslinya menggunakan tepung custard. Lalu 1 sendok makan margarin. Jika kalian menggunakan butter harus tambahkan sedikit garam ya teman-teman. Nah, sekarang kita beralih ke bahan untuk membuat kulit pie-nya. Nah, untuk membuat kulit pie-nya di sini aku menggunakan tepung terigu sebanyak kurang lebih 300 gram. Kemudian 200 gram margarin yang dingin dan beku dari kulkas. 27 gram susu bubuk. Dan bahan terakhir yaitu 1 sendok makan gula halus. Nah, ini bahan-bahannya sudah kita sediakan. Sekarang kita ke tahap pembuatannya ya teman-teman. Sekarang kita buat flanya dulu. Nah, yang pertama kalian siapkan dulu panci kecil atau pan anti lengket seperti ini. Kemudian kalian tuang susu cair. Ini aku sisakan sedikit untuk melarutkan tepung maizenanya. Nah, ini tepung maizenanya kita aduk dulu sampai larut. Kemudian setelah tepung maizenanya ini kita larutkan, lalu tuang kembali ke dalam susu cair. Dan kemudian masukkan juga gula pasirnya. Nah, ini cairannya kita akan masak di atas api kompor sedang cenderung kecil. Lalu kita aduk-aduk hingga cairan flanya ini mengental. Nah, di sini adonan flanya atau cairan flanya sudah mulai mengental. Nah, untuk aroma dari flanya biar lebih wangi, di sini aku tambahkan setengah sendok teh rum. Kalau kalian tidak mengkonsumsi rum, kalian bisa ganti dengan menggunakan vanilla essence atau vanilla cair. Kalian juga bisa pakai vanilla bubuk. Setelah ini masukkan kuning telurnya ya teman-teman. Sebelum kuning telurnya dimasukkan, ini api kompornya udah aku matikan sebentar. Nah, setelah diaduk kuning telurnya ini sudah merata, kemudian hidupkan kembali api kompornya. Nah, supaya mematangkan kuning telur tadi yang barusan kita masukkan. Nah, setelah kuning telurnya sudah matang, kita matikan api kompor, kemudian masukkan margarinnya. Nah, ini diaduk hingga merata. Nah, oke, ini flanya udah matang. Sekarang kita matikan api kompor, kemudian kita angkat. Nah, fla yang tadi setelah matang kita tuang ke dalam mangkok. Nah, setelah flanya ini kita tuang ke dalam mangkok, kemudian flanya ini kita tutup dengan menggunakan plastik wrap. Ini kita tutup supaya flanya tidak beruap ataupun berkulit di permukaannya. Nah, setelah ditutup, ini kita sisihkan sebentar, tunggu hingga dingin. Nah, sekarang kita ke tahap pembuatan kulit pie. Di sini margarin dinginnya aku tuang ke dalam mangkok. Kemudian masukkan gula halus. Setelah itu susu bubuk. Nah, ini diaduk sampai merata. Di sini aku pakai garpu. Kalau kalian punya cooking cutter, kalian bisa pakai.
Lalu kemudian masukkan sebagian dari tepung terigu. Nah, ini kita aduk sampai tekstur dari kulit pie-nya ini berpasir atau bergerindil. Nah, kalau teksturnya sudah berpasir seperti ini, kemudian masukin sisa dari tepung terigu. Dan ini aku uleni dengan menggunakan tangan, hanya asal tercampur merata saja. Jangan teman-teman uleni terlalu lama, nanti kulitnya tidak akan garing ataupun renyah, malahan akan keras. Nah, ini kulit pie-nya udah selesai teman-teman kita buat. Ini udah siap kita cetak di cetakan pie mini. Nah, di sini aku pakai cetakan pie mini yang ukurannya kira-kira 6,5 cm. Nah, ini kita cetak kulitnya ke dalam cetakan pie mini. Untuk ketebalan dari kulitnya ini sesuai selera teman-teman. Nah, ini udah selesai aku cetak kulit pie-nya. Sekarang di bagian dasarnya aku tusuk dengan menggunakan garpu supaya saat nanti kita panggang kulit pie-nya ini tidak akan bergelembung. Nah, ini kulit pie-nya udah siap kita panggang. Di sini berjumlah 10 pieces ya teman-teman. Aku buat dari setengah adonan kulit pie. Dan aku panggang dengan menggunakan panci tatung, tapi kalian juga bisa panggang dengan menggunakan oven tangkring, oven listrik atau oven gas. Ini kita panggang hingga matang. Apinya aku menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, ini dia teman-teman, kulit pie-nya udah selesai dan udah matang. Aku suka banget tampilannya. Warnanya ini kuning kecoklatan. Dan waktu kita keluarkan dari loyang ini sangat mudah sekali, sama sekali tidak lengket. Teman-teman bisa lihat di bagian dasar dari kulit pie-nya terlihat sangat renyah. Kenapa bisa renyah? Karena penggunaan margarin ataupun butter yang dingin dari kulkas. Itu yang membuat kulit pie bisa renyah. Nah, sekarang kita keluarkan semua kulit pie dari cetakannya selagi kulit pie-nya ini masih hangat. Kemudian letakkan di dalam paper cup. Nah, untuk kulit pie yang udah dingin, sekarang udah siap kita isi dengan fla, kemudian kita beri topping dengan buah segar. Nah, untuk buahnya ini sesuai selera teman-teman.
Nah ini dia teman-teman, fruit pie-nya udah selesai aku beri topping. Dan yang tadi aku buat satu resep itu menghasilkan 20 pieces fruit pie. Kalian jangan lupa cobain di rumah ya, ini enak banget, kulitnya juga sangat renyah. Oke kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kalau kalian suka jangan lupa tekan tombol like, kemudian subscribe di channel Lenis Homemade. Jangan lupa juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian bisa update video terbaru dari Lenis Homemade. Dan kalau ada pertanyaan teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa kembali di video aku yang lainnya. Dadah.